tidak kapasitas untuk menanggapi Bang Suma, Bang. Aku hanya bertanya aja. Satu pertanyaan lagi, Bang. Satu pertanyaan lagi. Al-Maidah 48 itu mengatakan bahwa Quran diturunkan untuk membenarkan kitab-kitab selanjutnya. Itu merujuk kepada Taurat, Zabur, dan Injil ya? Iya, betul. Benar sekali. Nah, di situ kata membenarkan ya. Aku bertanya Bang, kenapa di An-Nisa 157 itu Isa tidak disalib, mereka tidak menyalibkannya dan tidak membunuhnya, tetapi di dalam kitab Lukas 24 ayat 7 itu Isa mengaku bahwa anak manusia akan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ini sudah kontradiksi. Itu saya harus percaya yang mana itu, Bang Suma? Baik saudara saya. Jadi yang pertama, kita berbicara mengenai cakupan-cakupan dari kitab yang kita imani. Ketika cakupan Al-Quran memiliki poin sesuai dengan yang kita bahas, yang abang saya pertanyakan. Yang pertama, Al-Quran itu berita goib yang didatangkan dari langit kepada seorang yang buta huruf, yang tidak bisa bahasa Ibrani, Aramaik, dan juga bahasa Yunani. Beliau hanya bisa kemudian membaca Arab, sedangkan kitab bahasa Arab, Injil bahasa Arab atau Bible bahasa Arab itu nanti dituliskan di abad ke-9, Al-Muqaddas, Alkitab Al-Muqaddas. Artinya bahwa sekonyong-konyong berita itu datang, yang diberitakan kepadanya bahwa wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh dan tidak menyalibkan, melainkan yang mereka bunuh, mereka salibkan adalah orang yang diserupakan bagi mereka. Itu poin yang pertama. Ketika Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya, Al-Quran juga mengatakan kitab sebelumnya itu diantaranya sudah mengalami kontradiksi, kontroversi. Di mana diterangkan? Al-Quran surah Al-Baqarah salah satunya, ayat 79. Aidihim summa yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menuliskan sebuah kitab dari tangannya sendiri lalu mengatakan ini dari Allah. Abang kebetulan membaca Lukas. Kitab Lukas kalau kita baca bab 1, nomor 1 dan sampai nomor 3, Theophilus yang mulia, banyak orang yang menuliskan berita-berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi tentang kita. Maka aku terpanggil untuk menyusunnya kembali. Tuh, ketahuan bahwa itu bukan firman Tuhan. Kenapa? Karena dia hanya melakukan penelitian terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi lalu disusun. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Al-Quran mengatakan walakin syubbihalahu, akan tetapi diserupakan bagi mereka. Rangkaian yang kedua adalah Markus 16 nomor 12. Lalu Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Kalau kita tuntut ini dalam rupa siapa? Yang jelas bukan rupa Yesus. Berarti jelas Al-Quran mengatakan walakin syubbihalahum, dalam rupa yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, Al-Quran surah An-Nisa ayat 157 yang abang saya bawa ini, di ayat terakhir mengatakan mereka hanya berselisih paham tentang siapa yang mereka bunuh. Alhamdulillah, kisah para rasul 25 nomor 19 jelas tertulis di situ. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan Yesus telah mati, namun ada juga yang mengatakan Yesus masih hidup. Mereka berselisih paham. Nah, pendekatan ilmiah, kalau kita bedah di meja akademik, kita mengambil kisi-kisi yang kita urai tentang Al-Quran dan Bible. Kami mencoba untuk mengurai Lukas 22. Lukas 22, di sana imam kepala mahkamah agama bertanya kepada orang yang ditangkap, yang dikatakan Yesus. Apa kata imam kepala kepada yang dikatakan Yesus ditangkap ini di sidang? Apakah engkau Yesus, Mesias anak Elohim? Penggambaran sebagai orang yang punya intelektual dalam mengolah data, pasti akan muncul pemahaman bahwa yang bertanya ini tidak ngerti, yang bertanya ini ragu kalau yang di sidang ini Yesus atau bukan.
karena masih bertanya, apakah engkau Yesus? Apakah engkau Mesias, anak Elohim? Apa kata oknum yang ditangkap? Walaupun aku menjawab kalian, ini di Lukas 22 nomor 68, 69, 70. Meskipun aku menjawab kalian, kalian tidak akan percaya. Saya catat di situ, kalian tidak akan percaya. Meskipun saya menjawab, berkata, kalian tidak akan menjawab. Walaupun saya bertanya, kalian tidak akan menjawab. Data 69, oknum yang di sidang ini berkata apa? Mulai sekarang, Yesus Kristus telah duduk di atas, di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Subhanallah. Berarti yang di sidang ini mengakui Yesus yang kalian cari itu mulai sekarang sudah ada di atas. Berarti yang di sidang ini bukan Yesus. Makanya ketika ditanya, katakan kepada kami, apakah engkau Mesias? Jawab orang tersebut, apa gunanya aku menjawab? Kamu tidak akan percaya. Nah, kira-kira apa jawaban oknum ini yang tidak akan dipercaya oleh imam kepala Mahkamah Agama dan Pilatus? Apakah dia akan mengatakan, ya, aku memang Mesias? Nah, kalau dia mengatakan aku memang Mesias, sedangkan dia tidak mengaku aku adalah Mesias aja, mereka percaya kalau itu Mesias. Sedangkan dia tidak mengatakan aku Mesias, mereka berusaha untuk membunuhnya karena mereka yakin itu adalah Mesias. Berarti yang akan dikatakan oknum itu namun tidak dikatakan karena tidak akan percaya, yaitu ketika ditanya, apakah engkau Mesias? Harusnya dia menjawab, bukan, aku adalah Yudas Iskariot. Itulah kalimat yang disembunyikan oleh orang ini yang tidak yang dia tidak katakan, sebab meskipun dia katakan bahwa aku adalah Yudas, tidak akan mungkin percaya, sebab mereka sudah melakukan upaya, usaha, tipu muslihat, kesaksian palsu untuk menggiring orang ini untuk dibunuh. Masa kita berusaha membunuh, mengeluarkan biaya, begitu kita sidang dia mengaku Yudas, kita percaya? Nggak mungkin. Tetap salibkan siapapun dia, terlanjur kita udah tangkap. Makanya ketika dalam persidangan, yang manakah yang akan kalian aku bebaskan? Yesus Barabas atau Yesus Kristus? Apa katanya? Bebaskan Yesus Barabas, bunuh, salibkan Yesus Kristus. Yesus Barabas penjahat nasionalis aja disuruh bebaskan. Apalagi kalau dia cuma mengaku, aku Yudas loh, aku bukan Yesus loh, aku Yudas, tidak akan lolos, tetap aja akan disalib. Itulah sebabnya dia mengatakan, apakah engkau Mesias? Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di atas. Makanya tadi, mohon maaf ini abangku, tanggung jawabannya, tolong tunjukkan kepada saya di mana Yesus mengaku aku yang disalib, aku juga yang keluar dari kubur, aku yang bangkit. Itu nggak ada. Yesus hanya mengatakan anak manusia akan pergi ke Yerusalem dan akan diserahkan kepada imam-imam dan mereka akan membunuh dia, dan setelah mereka membunuhnya dia akan bangkit pada hari ketiga. Dia, bukan aku. Dia, bukan aku. Nah, inilah kenapa Al-Quran mengatakan walakin syubbihalahum, diserupakan. Memang dianggap Yesus, memang mutlak dianggap Yesus, tapi hanya diserupakan. Dan masih banyak data uraian Al-Quran yang berkesinambungan dengan tema itu. Karena saya percaya Yesus bang. Meskipun saudara orang-orang Kristen mengatakan saya penghujat, saya percaya Yesus. Apatah lagi ketika dia berkata dalam Lukas 24:44, apa kata beliau yang mulia? Aku Yesus berkata kepadamu bahwa aku akan pergi meninggalkan dunia sesuai yang sudah tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, dalam kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Di dalam kitab Mazmur yang tertulis tentang Yesus itu semuanya penyelamatan kepada Mesias, kepada orang benar, kepada orang yang dikasihi, kepada orang yang dimuliakan Tuhan. Artinya tidak ada data kemudian Yesus itu dibunuh, nggak ada alasannya. Orang Kristen saudara saya kalau dosanya mau ditebus, dosanya mau diampuni, datang ke gereja, duduk di sana, minta kepada Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa, aku mohon ampun, tolong ampuni dosaku. Tuhan kita akan mengampuni dosa itu.
Tidak ada itu Tuhan menebus dosa dengan tumbal manusia, nggak ada. Dosa apa yang kita lakukan begitu besar di hadapan Tuhan yang Tuhan tidak bisa ampuni? Semuanya bisa diampuni. Nah, makanya mohon maaf nih, teman saya Kristen pernah ngotot mengatakan Yesus yang harus mati nebus dosa. Saya tanya, sekarang kalau Anda berzina hari ini, bagaimana cara Anda melakukan penebusan dosa Anda? Apa jawabnya? Bertobat. Ya sudah, sama doang. Sama doang, berarti percuma Yesus mati, ternyata ujung-ujungnya bertobat. Makanya Yesus mengatakan bertobatlah, bertobatlah sebab kiamat sudah dekat. Jadi ada sesuatu yang luar biasa terhadap penyaliban ini yang kemudian Al-Quran menjawabnya, wa iya douna illa syaitan marida. Tapi ini materi berat abangku, saya tidak ingin membahasnya dengan abang. Silakan. Oke bang, makasih. Aku kasih tertawa dulu penonton di bawah bang. Boleh. Di sini sebagai penanya saja bang, karena bang Ustadz Tata itu sudah kasih julukan saya, Ulis bertanya sampai metong saja. Jadi Ulis BSM bertanya sampai metong. Itu kan aku kasih tertawa saja bang. Aku bertanya tentang surat Maryam 33 dulu bang. Aku sedikit mendapat kesulitan berpikir di situ ya, karena di situ dikatakan begini ya, damai sejahtera dilimpahkan bagiku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku mati, wafat, pada saat aku dibangkitkan hidup kembali. Aku sudah bertanya tentang beberapa apologet Kristen ya, tapi aku belum mendapat jawaban yang menurut aku begitu praktis yang membuat aku bisa menerima itu, karena ini 3 kalimat yang sama. Damai sejahtera dilimpahkan bagiku pada hari aku lahir, pada hari aku wafat, pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Saya bertanya di sini, mereka mengatakan itu belum bangkit, itu akan yang akan datang baru bangkit, belum mati, nanti yang akan datang baru mati, nanti diturun lagi baru mati baru dibangkit. Tapi saya lihat analisa kata ini, 3 kalimat yang sama bang. Pada hari aku lahir berarti sudah lahir. Ini menurut pemahaman saya bang. Kalau saya salah abang luruskan bang ya. Pada hari aku lahir berarti aku sudah lahir. Pada hari aku wafat berarti aku sudah wafat. Pada hari aku dibangkitkan hidup kembali berarti aku sudah bangkit hidup kembali. Itu menurut pemahaman saya karena 3 kalimatnya bersamaan. Tetapi pada saat saya bertanya kepada teman-teman saya yang Islam, mereka mengatakan sudah lahir tapi nanti turun lagi baru mati dan bangkit. Apakah benar seperti itu bang Zuma? Baik. Jadi kalau kita melihat Al-Quran surah Maryam, ada apa ungkapan itu muncul? Apa yang melatar belakangi? Jadi kita harus melihat asbabul nuzul yang melatar belakangi ungkapan Nabi Isa alaihissalam. Jadi orang-orang Yahudi datang bertanya kepada Maryam, kamu ini keturunan orang baik-baik, kau ini adalah keturunan saudara daripada Harun, Nabi Harun. Kenapa sampai kamu berzina? Ya ukhta Harun, makana abuki ra'asau wa makanat ummuki baqiyah. Kamu itu ibumu orang benar, bapakmu orang benar. Kenapa kamu melakukan satu kemungkaran yang dibenci Allah, yaitu berzina? Apa katanya ketika ditanya begitu? Maryam kemudian mengatakan, fa'asyarat ilai qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya, katanya. Jadi ketika Maryam mengatakan, kamu jangan tanya aku, kalau kamu mau tahu pastinya kenapa aku hamil, kenapa aku melahirkan seorang anak, tanyakan aja kepada anakku. Nabi Isa masih dalam ayunan tuh, masih dalam buayan. Maka mereka bertanya, bagaimana mungkin kami berbicara kepada seorang anak bayi? Jadi keistimewaan Nabi dalam Islam, Nabi Isa yang mulia, itu bicara dari bayi. Bicara dari bayi. Terus ini ditertawakan tadinya dengan Sufyatul ketika saya membahas ini dengan dia. Dia pertanyakan materi ini juga. Tertawa. Hah?
anak bayi bicara. Saya balik nanya, apakah Yesus Tuhanmu itu dari sejak bayi sudah Tuhan atau nanti dewasa? Jawabnya, sejak dia belum ke bumi dia sudah Tuhan. Berarti pada saat dia bayi udah bisa bicara nggak Tuhanmu? Akhirnya dia KO di situ. Kalau Nabi saja bisa bicara, masa Tuhan yang maha kuasa pencipta segala bahasa nggak bisa bicara saat bayi? Malu dia langsung keluar dari koma. Jadi Nabi Isa pada saat bayi berkata kepada mereka, "Ini Abdullah, saya ini adalah hamba Allah. Aku ini diberikan ketetapan oleh Tuhanmu. Dan saya ini ada waja'alani nabiyan, dan saya ini adalah nabi yang diutus untuk kalian." Ini bayi yang berbicara. Lalu Nabi Isa meneruskan, waja'alani mubarakan ainama kuntu, dan aku diberkahi dimanapun aku berada, dan Allah Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan ibadah dan menunaikan kemudian infak, sedekah, zakat selama aku hidup. Lalu dia mengatakan, wa barra biwalidati, dan aku kemudian berbakti kepada ibuku, dan ibuku tidak menjadikan aku sebagai orang yang sombong lagi celaka. Lalu dia katakan, wassalamu, semoga kesejahteraan, keselamatan alayya yauma wulid wa yauma amut wa yauma ub'atsu hayya. Semoga dilimpahkan keselamatan atasku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, pada saat aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, sekarang apakah itu ada hubungannya dengan salib? Gak ada, Bang. Tidak ada hubungannya dengan salib. Tidak berbicara mengenai penyaliban sedikit pun. Itu hanya berbicara tentang fase di mana manusia hidup. Pertama, kita dilahirkan. Kedua, kita dimatikan oleh Allah. Ketiga, kita dibangkitkan. Itu dialami oleh seluruh makhluk, termasuk Yesus, termasuk Nabi Isa. Tetapi karena saudara saya itu sudah datang dengan konsep bangkit dari kematian, sehingga ayat ini seakan-akan mendukung tentang penyaliban. Bukan. Tidak ada sama sekali. Kenapa? Secara logika sederhana, kita mundur di ayat 15. Di situ Nabi Yahya juga dikatakan doa yang sama. Ketika Nabi Yahya di data 15 itu Nabi Isa di data 33 itu dikatakan bangkit disalib. Lalu bagaimana dengan Yahya? Di ayat 15, wassalamu alaihi yauma wulid wa yauma yamut wa yauma yub'atsu hayya. Sama bunyinya. Itu berbicara tentang Nabi Yahya, diberkati pada saat dia dilahirkan, diberkati pada saat dia diwafatkan, diberkati pada saat dia dibangkitkan hidup kembali. Apakah Nabi Yahya juga disalib sama seperti Yesus bangkit dari kematian? Kan tidak. Berarti ayat ini sekali lagi, supaya saudara-saudara kami Kristen memahami, tidak ada sedikit pun hubungannya dengan penyaliban yang terjadi kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan untuk mengunci pemahaman saudara kami Kristen bahwa itu adalah hubungannya dengan penyaliban, kita baca Ali Imran ayat 55, kita baca An-Nisa ayat 157, bahwa ketika terjadi tragedi penyaliban, Nabi Isa tidak wafat. Nabi Isa tidak mengalami maut, melainkan dia diangkat langsung. Sesungguhnya aku telah mengambilmu dan mengangkatmu ke sisiku, wahai Nabi Isa, dan membersihkan dirimu dari orang-orang kufur, orang-orang ingkar. Jadi tidak ada hubungannya, abangku. Tidak ada hubungannya antara surah Maryam ayat 33 dengan penyaliban yang terjadi yang diimani oleh saudara kami Kristen. Seperti itu, abang. Silakan. Oke bang, makasih bang, makasih. Aku tidak punya kapasitas untuk membantah Bang Suma, karena aku tahu Bang Suma ilmunya tinggi sekali. Aku biasa aja sebagai penanya aja bang. Aku tertarik Bang Suma sudah ambil di situ ya, Ali Imran 55. Aku ingin bertanya tentang Ali Imran 55 itu. Itu yang dimaksud dengan orang-orang pengikut Isa unggul daripada orang kafir itu. Pengikut Isa itu merujuk kepada siapa, dan orang kafirnya itu merujuk kepada siapa, bang? Baik. Jadi gini abangku, pola ketika Nabi Isa alaihi salam datang di tengah-tengah kaumnya,
Di situ Nabi Isa Allah, siapakah di antara kalian yang akan menolongku, untuk membantuku, untuk menolong agama Allah? Artinya menolong firman yang telah aku sampaikan kepada orang-orang. Siapa di antaranya? Nahnu ansarullah, kamilah yang akan membantu menolong agama Allah, menyampaikan apa yang engkau ajarkan, kami. Nah, yang dimaksud di sana adalah mereka kaum Ansar yang telah melakukan, yang menolong Nabi Isa alaihissalam dari orang-orang yang membencinya. Kita lihat Bang, di dalam, sekali lagi kita lihat ketika Al-Quran mengatakan tentang Injil, kitab yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam, kita lihat catatan yang muncul, yang dihasilkan oleh hasil penyelidikan akan peristiwa Yesus. Terjadi keadaan yang dijelaskan Al-Quran, kita lihat di TKP berdasar Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Kalau kita lihat di situ begini, banyak orang yang melawat Maria dan menyaksikan apa yang dilakukan oleh Yesus. Jadi banyak orang datang melihat Maria, saudara dari Lazarus. Lalu orang-orang yang melawat Maria ini, saudara Lazarus ini, itu mereka menyaksikan apa yang dilakukan oleh Yesus dan mereka percaya. Begitu melihat Yesus membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, mereka takjub kepada Yesus. Banyak orang yang melihat dan percaya kepada Yesus. Akan tetapi ada seorang yang datang kepada orang Farisi dan mengatakan tentang apa yang mereka lakukan. Lalu orang Farisi melakukan apa? Memanggil mahkamah agama, imam kepala, kemudian mereka rapat. Apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Sebab kalau kita membiarkan Yesus melakukan banyak mujizat, maka akan semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Man ansari ilallah, akan semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Dan kalau ini terjadi, maka bangsa Roma akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Lalu seorang imam kepala di antara mereka tampil dan berkata, kalian tidak insaf dan tidak mengerti bahwa adalah lebih baik satu orang mati Yesus daripada seluruh bangsa kita binasa. Maka mulai saat itu Kayapas bernubuat dan berkata bukan dari dirinya sendiri, bahwa Yesus harus mati untuk bangsa, untuk mereka, dan untuk menyatukan anak-anak Elohim yang sudah bercerai-berai. Maka data 53-nya, maka mulai saat itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Apa poin yang ingin saya sampaikan di sana, Bang? Poin yang ingin saya sampaikan di sana adalah, yang pertama, ada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Orang-orang yang percaya kepada Yesus inilah yang disebut orang yang diunggulkan, yang diangkat melebihi yang lain. Sedangkan kelompok yang kedua adalah orang yang ingin menghentikan misi Yesus. Siapa mereka? Imam kepala mahkamah agama. Mereka ingin menghentikan Yesus. Yesus harus mati tahun ini juga demi untuk bangsa kita tidak diambil, dirampas oleh penjajah Romawi. Maka mereka sepakat membunuh Yesus. Yang ingin membunuh Yesus inilah yang melahirkan adanya penyaliban. Artinya orang-orang yang tidak percaya Yesuslah yang melakukan penyaliban. Makanya di Matius 26 nomor 4, nomor 59, Markus 14 nomor 1, mereka bersepakat membunuh Yesus dengan melakukan tipu muslihat, dengan melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Bahkan Pilatus berkata di dalam Matius 27 nomor 18 dikatakan begini, mereka menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena dengki, bukan karena nubuat, bukan karena Yesaya 53, bukan karena dosa waris, tapi karena dengki. Maka mulai saat itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Lalu Yesus menyingkir dari mereka ke Efraim. Di sanalah ia tinggal bersama murid-muridnya, sehingga dia tidak tampil lagi di tengah-tengah mereka. Yesus pergi menghindar karena mau dibunuh. Nah, jadi yang diunggulkan di sana adalah mereka yang datang kepada Yesus, bersembunyi bersama Yesus, menolong Yesus pada semua keadaan. Sedangkan orang-orang kafir yang dimaksud adalah mereka yang berupaya menyalib, membunuh Yesus. Apesnya abangku, mohon maaf, apesnya
Di luar tragedi di TKP, Kristen bertumbuh dari upah dari pekerjaan orang-orang yang tidak percaya, yaitu menyalib. Dari salib inilah bertumbuh agama Kristen karena adanya kebangkitan dari kubur tersebut. Nah, sedangkan Yesusnya, maaf sekali lagi, Yesusnya di dalam Matius 12 nomor 38 nomor 40, Yesus berkata nih, angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kepada mereka selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Artinya bang, kebangkitan Yesus di hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Itu untuk angkatan jahat. Dan kalau kita lihat, mohon maaf, di dalam Matius 27 nomor 62 sampai 60, Araf ayat 27 nomor 30. Apa yang dikatakan di sana? Allah menjadikan iblis sebagai junjungan, Allah menjadikan iblis sebagai Tuhan bagi mereka. Dan di dalam KPR 2, Kisah Para Rasul 2 nomor 36, di situ dikatakan khotbah Petrus, seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Yesus dijadikan menjadi Tuhan. Sedangkan orang Yahudi sudah punya Tuhan, yaitu Yod-Heh-Vaveh. Kenapa Yesus yang disalib ini juga dijadikan Tuhan oleh Tuhan? Karena Tuhan menghukum mereka yang menyalib, sehingga Yesus dijadikan sebagai Tuhan bagi mereka. Jadi maaf, Yesus hanya Tuhan bagi angkatan jahat. Yesus dipercaya bangkit sebagai tanda untuk angkatan jahat. Orang Yahudi tidak percaya tersebut, termasuk murid-muridnya. Di mana murid tidak percaya kebangkitan? Yang pertama, di dalam Lukas 24 nomor 9, nomor 11, nomor 10, nomor 11, nomor 12. Apa yang tertulis di sana? Banyak orang yang melawat menjenguk kuburan Yesus pada hari Minggu pagi. Ada Maria Magdalena, ada Maria Yakobus, di situ juga ada Salome. Lalu mereka tidak menemukan mayat Yesus. Yang mereka temukan hanya kain kafan. Lalu pergi kepada ke-11 muridnya, lalu menceritakan itu kepada ke-11 muridnya. Namun muridnya mengatakan itu hanya omong kosong dan mereka tidak percaya akan kebangkitan. Lalu Petrus pagi-pagi di hari Minggu itu karena tidak percaya, dia pergi ke makam, menemukan dan melihat apa yang terjadi, lalu berkata dalam hatinya, apa yang sedang terjadi ya? Artinya kebangkitan memang cuma diberikan kepada orang-orang jahat, murid-murid tidak. Apa pembuktiannya? Kita lihat ketika oknum ini sudah keluar dari kubur dan bertemu dengan murid di Lukas 24 nomor 36, 37 sampai 44. Sampai 40 dan seterusnya. Dikatakan kemudian di sana, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Harusnya kalau mereka mendapatkan tanda, jangan kau katakan omong kosong, kan gurumu sudah mengajarkan kalian dia akan bangkit pada hari ketiga. Tapi ternyata Yesus tidak mengajarkan kepada mereka. Mereka hanya diajarkan dia akan bangkit, anak manusia akan bangkit, dia akan bangkit, dia akan dihukum, mereka akan dihukum, dia akan diserahkan. Tapi dia tidak mengatakan aku enggak, tapi dia. Nah, ketika muncul orang yang disalib di tengah-tengah mereka, mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Lalu oknum ini berkata, kenapa kamu takut? Bukankah aku ini Yesus? Lihatlah tanganku, lihatlah kakiku, rabalah aku, inilah aku. Ini bekas paku, ini ada nih. Ada nggak di antara kalian punya makanan? Maka mereka memberikan Yesus ikan goreng dan sedikit madu. Untuk apa? Untuk meyakinkan aku Yesus. Kenapa bisa meyakinkan? Berarti murid tidak percaya itu adalah Yesus. Itu yang kedua. Yang ketiga, Matius 28 nomor 18. Mereka kemudian menampakkan diri lalu berkata, kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa. Tetapi di antara mereka ragu dan tidak percaya. Artinya, kalaupun percaya, sebelumnya jauh itu di Bukit Zaitun, Matius 24:4, nomor 5, nomor 23, 24, 25, 26, Yesus berpesan kepada mereka di Bukit Zaitun, Guru, apa tanda kedatanganmu? Apa kata Yesus? Tanda kedatanganku, yang pertama,
aku akan nampak di tengah langit. Yang kedua, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Itu tanda kedatanganku. Jadi, apabila ada orang berkata, bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu dengan aku dalam bilik, ada Mesias di sini, ada Mesias, jangan kau percaya, itu bukan aku. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat, kekuatan-kekuatan, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Berarti oknumnya yang mengaku Yesus itu berupaya supaya muridnya percaya. Ini aku loh, ini tanganku, ini kakiku, rabalah aku. Lalu Thomas mencolokkan katanya perutnya, tangannya ke perutnya. Baru dia percaya, ya Allah, ya Tuhanku, ternyata betul-betul kau adalah guruku. Sudah terjebak sebagaimana nubuatan. Sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Waspadalah agar jangan kalian disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Yang keluar dari kubur mengaku, aku gurumu, aku Kristus, percaya padaku. Akhirnya sebagian percaya, sebagian tidak percaya. Sekira begitu Bang, panjang lebar kita di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 55 tadi. Silakan. Aku mungkin punya dua pertanyaan lagi, tapi aku sempat kaget melihat postingan ini bahwa Pak Ulis hanya settingan. Maksudnya apa tuh Bang Suma? Dia pikir abang ini Muslim. Biasanya dari teman-teman kita non Muslim. Aku punya sisa dua pertanyaan lagi Bang. Baik, itu abang. baginda Nabi Muhammad mendapatkan wahyu lahir sekira 570 ya, 40 tahun atau 632 beliau meninggal ya, berarti aku mau bertanya Bang, kenabian beliau aku perkirakan 22 tahun ya, 22 tahun. Pertanyaan saya, apakah Al-Quran turun secara bertahap selama 22 tahun ataukah turun di dalam satu malam yang disebut malam Lailatul Qadar Bang? Itu aku sedikit mendapatkan kesulitan di situ Bang. Ya, baik. Jadi Al-Quran itu diwahyukan secara berangsur-angsur. Dan Al-Quran itu datang pas di malam Lailatul Qadar. Yang pertama wahyu itu datang pada masa itu. Jadi Al-Quran ini dikatakan zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Al-Quran diwahyukan secara berangsur untuk disaksikan oleh sejazirah Arab. Orang Arab, orang jahiliyah, orang keras, orang yang beringas, orang yang kejam. Bagaimana mungkin seorang anak yatim piatu bisa menaklukkan Arab? Orang kejam ini, orang beringas, orang jahiliyah ini, kalau mereka tidak membuktikan kebenaran demi kebenaran yang ditorehkan Nabi Muhammad selama risalah kenabiannya, pasti sudah diupayakan untuk dieksekusi. Ini pembohong, ini penipu. Tapi karena dia menyatakan kebenaran, mereka takjub, mereka mengikut. Itu yang pertama. Jadi Al-Quran diwahyukan pada malam Lailatul Qadar sampai kepada usia masa pewahyuan 22 tahun lebih. Itu abangku. Jadi berangsur-angsur dia tidak satu malam sekaligus turun di malam Lailatul Qadar itu, enggak, tapi berangsur-angsur. Makanya Al-Quran itu nggak bisa hilang, karena setiap hari diulang, dibaca, diuraikan, dijelaskan, ditafsirkan, diuraikan, itu terus menerus sampai berpindah kepada sahabat sebagai legitimasi. Khusu Al-Quran min arba'ah. Kata Nabi, terimalah Al-Quran dari sahabatku. Artinya Nabi Muhammad memberikan legitimasi kepada sahabat-sahabat, kepada umat Islam. Mohon maaf, berbeda dengan Yesus. Yesus tidak pernah memberikan legitimasi kepada 4 kitab kanon, Kisah Para Rasul, Ibrani, Petrus, 1 Petrus, 2 Petrus, dan 13 surat Paulus. Yesus tidak pernah memberikan legitimasi. Berbeda Al-Quran. Al-Quran menyatakan itu dan seterusnya. Nah, kemudian ketika Al-Quran diwahyukan secara berangsur-angsur abangku, ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, langsung diajarkan kepada sahabat. Contoh, ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum
wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatsum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu Nabi Muhammad langsung urai, langsung dijelaskan, dihafalkan, dipindah hafalankan kepada sahabatnya, hafalan sahabat juga pindah kepada yang lain. Jadi seluruh sahabat menghafal surah itu, ayat itu. Jadi tidak bisa hilang. Begitu metode yang ada di Al-Quran. Jadi Al-Quran diwahyukan ke hati, dilisankan Nabi Muhammad, masuk kuping sahabat, dihafalkan oleh sahabat, lalu kemudian mereka tuliskan. Dihafal dulu, baru dibukukan. Jadi sulit untuk kita temukan adanya kesalahan di Al-Quran, karena sang sumber yang menggodok Al-Quran itu kepada para sahabat selama kurang lebih 22 tahun. Keistimewaannya bang, sedikit lagi, keistimewaannya adalah andai saja Al-Quran itu bukan wahyu dari Allah, karangan Nabi Muhammad, maka tidak akan mungkin bisa bertahan sampai hari ini 1400 tahun silam. Itu yang pertama. Yang kedua, andai Nabi Muhammad bukan seorang nabi, tidak akan mungkin keadaan kerajaan yang dipimpin masih bisa berjaya sampai hari ini. Tidak akan mungkin. Tapi Yesus mengatakan kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan tersebut. Itu bang. Itu yang ingin saya sampaikan. Silakan. Terima kasih bang. Satu lagi atau kalau bang Suman mau minta tambah satu, aku nambah satu. Pada saat Allah Subhanahu Ta'ala menyampaikan firman kepada malaikat Jibril dan malaikat Jibril teruskan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya malaikat Jibril mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tidak kelihatan. Gimana caranya Jibril mengenal itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Karena Allahnya tidak kelihatan. Gimana itu bang? Iya. Jadi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala dijelaskan bahwasanya Allah tidak ditanyai, Allah tidak ditanya, tetapi kita makhluk inilah yang ditanya. Ketika dikatakan bahwasanya Allah tidak ditanyai, tapi kita inilah makhluknya yang ditanyai, artinya bahwa kita nggak punya hak untuk bertanya seperti apa kemudian Allah berfirman kepada, karena itu adalah gaib. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Nah, jadi sama pertanyaannya ketika bagaimana Jibril atau Ruhul Kudus menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Bagaimana beliau menerima itu? Kita nggak bisa menguraikannya. Bagaimana Allah memberikan wahyu kepada Roh Kudus malaikat Jibril lalu sampai kepada Nabi Muhammad. Sebenarnya kita orang beriman abang, itu adalah ruang iman. Sama seperti bagaimana Allah menyampaikan firman kepada Nabi Musa. Bagaimana malaikat datang memberikan kekuatan kepada Yesus. Nah, sedangkan yang terjadi adalah ketika pertanyaan itu berasal dari keraguan, maka kita lihat bagaimana Musa diterima Torahnya. Tidak ada satupun manusia yang melihat Nabi Musa menerima. Semua ada di bukit, di kaki bukit. Dia sendiri yang menerima di atas, turun seketika diimani orang saudara-saudara kami Yahudi dan Kristen. Begitu juga kami, padahal kita tidak hadir di sana. Begitu juga Al-Quran. 1400 tahun silam kita nggak tahu bagaimana Allah mewahyukan kepada malaikat Jibril, bagaimana malaikat Jibril polanya secara sempurna kita tahu kepada Nabi Muhammad. Tapi karena kita melihat Al-Quran ini, maka kita meyakini ini adalah wahyu firman dari pencipta langit dan bumi. Sama seperti ketika kita melihat ada orang hamil dan melahirkan seorang anak, meskipun kita tidak melihat dia digauli, pasti kita percaya orang ini habis digauli. Kenapa? Dia hamil dan dia memiliki anak.
Meskipun kita tidak hadir, kita tidak menjadi saksi pada saat dia digauli oleh suaminya. Tapi karena kita melihat hasil, maka otak kita sudah disetting untuk percaya ibu ini sudah digauli sama suaminya, buktinya dia hamil dan buktinya dia melahirkan anak. Begitulah pola yang ada di dalam Al-Quran. Seperti itu. Makasih aku sedikit menyampaikan narasi saya kepada penonton. Semoga Silakan, penonton tidak berpikir bahwa ini adalah suatu settingan antara saya dengan Bang Suma. Hanya jawab ya. Aku kali ini mungkin bertanya sangat banyak kepada Bang Suma. Ini yang ketiga kali aku ketemu Bang Suma, tapi dua kali yang lalu aku hanya bertanya dua pertanyaan. Kali ini udah banyak sekali ya. Terakhir Bang Suma. Kepada penonton mohon maaf kalau ada kata-kataku yang salah penonton. Semoga penonton sehat. Sekali lagi aku ingin ucapkan kepada penonton, Bang Suma, aku ingin bertanya yang terakhir tentang Alam Kabut 46 itu. Aku baca terjemahan aja ya. Iya. Janganlah engkau mendebat ahlul kitab melainkan dengan cara yang lebih baik kecuali terhadap orang-orang yang solim di antara mereka. Katakanlah kami beriman kepada kitab yang diturunkan kepada kami dan kepada kitab yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu. Hanya kepada Dialah saja kami berserah diri. Itu terjemahannya. Pertanyaan saya Bang Suma, apakah benar menurut Quran ini Tuhan saya dan Tuhan Bang Suma itu satu, Bang? Iya, baik. Sekali lagi saya minta maaf, abangku. Ketika kita berbicara apakah Tuhan kita itu satu, maksudnya gini, apakah Tuhan abang dan Tuhan saya itu sama? Sama, Bang. Tuhan kita sama. Tuhan kita sama. Karena kenapa Tuhan kita sama? Anda beriman kepada Nabi Abraham, Anda beriman kepada Nabi Musa, abangku beriman kepada Nabi Daud, Harun, Salomo, Yesus. Berarti kita berbicara qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yakub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Berarti kita beriman kepada Tuhan yang sama. Pembedanya kemudian adalah ketika abangku ditegur, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, jangan kamu berlebih-lebihan dalam urusan agamamu. Jangan kau berkata sesuatu yang tidak hak tentang Allah, yaitu bahwa Allah adalah innallaha tsalitsu tsalatsa, bahwa sesungguhnya Allah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub adalah salah satu dari tiga pribadi Tuhan. Itu kena tegurannya itu di situ abangku. Tapi kalau abang berkata, apakah Tuhan kita sama? Selagi abang menyembah kepada Eloah Abraham, Eloah Ismail, Eloah Ishak, maka Tuhan kita sama. Makanya maaf nih, Allah menegur. Jangan kau mengatakan Allah itu punya anak. Berarti kan yang ditegur di sini ahli kitab dan orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Jangan kau berdebat dengan mereka illal ladzina zalamu minhum, kecuali dengan orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Siapa yang zalim? Yang tadi abangku yang ngatain saya binatang, yang memfitnah saya. Itu orang-orang zalim itu yang dimaksud. Tapi kalau abang bukan, harus saya diperintah berdebatlah dengan mereka ahli kitab dengan cara yang baik. Ya seperti inilah baik menurut saya, belum tentu. Sama seperti aparat polisi. Kenapa aparat tegas terhadap pelaku kriminal? Apa alasannya? Apakah supaya mereka melakukan kriminal lagi? Enggak. Supaya mereka berhenti dari kriminal yang mereka lakukan, maka aparat menegakkan hukum. Sama, supaya mereka berhenti ngatain saya binatang. Itu enggak bagus. Itu maksudnya Bang. Maka kita harus ada pengecualian. Illal ladzina zalamu, kecuali kepada mereka yang zalim. Tegakkan kebenaran itu supaya mereka tidak melakukan lagi untuk yang kedua kali. Kalau aku bermanis-manis, Bang Suma binatang. Iya bang. Berarti saya memberikan ruang kepada saudara saya untuk melakukan hal lagi yang sama. Berarti saya membiarkan orang itu berdosa. Cukup dosanya kali ini. Besok begitu masuk jangan lagi. Karena kapan dia melakukan itu, Bang Suma juga akan melakukan hal yang sama. Akhirnya dia tidak lagi melakukan. Sekira begitu abang.
Oke Bang Suma, makasih banyak. Terima kasih banyak Bang Suma sudah naikkan saya di Komal. Bang Suma dinonton oleh 24.000 orang lebih. Makasih banget Bang Suma. Aku Sama-sama, Bang. sangat bahagia. Sama-sama. Bahagia sekali aku malam ini bertemu dengan Bang Suma. Doa dan harapan saya Bang Suma sehat-sehat selalu. Tujuan Bang Suma selalu berdakwah, selalu mendapatkan jalan yang terbaik. Mungkin itu aja Bang Suma. Doa dari saya, penonton, sekali lagi aku ucapkan semoga sehat selalu, dilimpahkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Makasih, Demikian Bang Abang. Suma. Wassalamualaikum Abang juga warahmatullahi wabarakatuh. sehat-sehat. Aku pamit Bang Suma. Iya, Makasih, sama-sama Bang. Bang. Istirahat Makasih, Bang. abangku. Makasih. Iya, sudah jam 1 di Papua Bang Suma, aku mau istirahat Bang Suma. Siap abang. Sehat terus abangku. Oke, Bang. Siap. Oke Bang, makasih Bang, makasih banyak Bang. Sama-sama. Terima kasih abang. Oke, ini saudara saya Bang Surya ini kenapa ini kok dari tadi sibuk sendiri? Ada onde-onde kah? Ada onde-onde? Abang? Ya, halo. Iya, halo juga. Iya, halo, silakan. Apa yang ingin disampaikan? Silakan. Jadi menurut Bang Juma, Tuhannya orang Kristen itu dengan Tuhannya orang Islam sama ya? Nah, bagus. Ini satu pertanyaan yang sama dari dua karakter yang berbeda. Jadi gini, Bang. Kalau saya merujuk kepada, waduh, di mute Bang. Doubling soalnya. Aman kalau gitu. Jaringan Anda kayaknya gangguan. Cek. Jadi kalau saya merujuk kepada ahli kitab. Ahli kitab itu Bang, Tuhannya adalah Tuhan yang mengutus Nabi Ibrahim. Nah, ketika Anda berlaku sebagai ahli kitab, maka Tuhan kita sama. Tapi kalau Anda berlaku sebagai bahlul kitab, maka Tuhan kita berbeda. Pada masa mana Anda sebagai bahlul kitab? Ketika Anda mengatakan bahwa Tuhan Anda itu adalah Yesus. Tuhan kita nggak sama. Ketika Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang keluar dari kubur, Tuhan kita nggak sama. Kenapa? Karena Yesus itu adalah Tuhan yang dibuat oleh Tuhan yang langit bumi kepada orang-orang jahat. KPR 2 nomor 36. Semua Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Bagi siapa? Bagi orang jahat. Jadi kalau Anda sebagai bahlul kitab, maka Anda dengan saya Tuhannya berbeda. Anda masuk dalam golongan orang Farisi yang menyembah Tuhan yang dilantik oleh Tuhan langit dan bumi. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan menjadi Tuhan dan Kristus. Itu kalau itu Tuhan Anda, berarti Tuhan kita berbeda. Sebab Tuhan yang Paulus ajarkan itu adalah Tuhan yang dispesialkan untuk angkatan jahat saja. Tuhan nantikan Bang. Untuk itulah Yesus mati supaya ia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Siapa yang membangkitkan? Tuhan yang langit dan bumi. KPR 2 nomor 36. Semua Israel harus tahu bahwa Yesus yang kusalibkan itu telah dibuat menjadi Tuhan. Berarti dia adalah Tuhan yang dibuat oleh Tuhan langit dan bumi. Itu kita tidak sama. Karena Tuhan Anda di gereja hari Minggu Anda menyembah itu. Kalau Anda menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, berarti acuan Anda adalah PL, kitab Torah, kitab Tanah, Ketubim, Neviim dan Torah. Gitu saudara. Silakan. Menurut Abang, Tuhannya orang Israel itu siapa? Orang Israel atau Allah? ya, mereka menyebutnya Yod He Vav Yahuwahu. Dia yang ada, yang adalah ada. Dia yang hidup, yang adalah maha hidup. Yes. Apakah itu adalah Allah itu sendiri? Kalau berdasarkan Al-Quran, Kulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim. Berdasarkan Al-Quran. Tapi kalau berdasarkan Bible, saya takut, saya tidak mau mengakuinya. Karena yang Anda genggam hari ini itu bukan firman Allah. Bukan firman Tuhan yang datang dari Nabi Isa. Yang Anda pegang itu adalah surat-surat yang dituliskan dalam bahasa Yunani yang diperuntukkan untuk orang-orang Roma dan Yunani.
Maka berujukan saya tentang pengakuan saya bahwa Tuhan saya sama dengan Bani Israel, Al-Quran, bukan kitab saudara. Begitu abang. Ini bang, dengarkan ya. Coba Ada kita lagi? buka di dalam Yohanes 5. Ya. Yohanes 5 ayat 40. Iya. Sebab jikalau ya. Kenapa bang? Bentar ya. Ya. Oke, saya bacakan ya. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, ya, dengarkan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Namun jikalau kamu tidak percaya kepada apa yang ditulisnya, bagaimana kamu percaya kepada apa yang kukatakan? Ini Bang Juma. Ternyata Musa itu adalah yang berfirman kepada Musa itu adalah Yesus itu sendiri. Gimana tuh? Enggak ada itu bang, enggak ada. Jangan ada karang. Di mana? Yohanes 5 ayat 40. 40. Yohanes 5, iya, Yohanes 5 ayat 40. Masa gitu bunyinya? Iya. Coba. Baca. Silakan. Kan sudah saya baca. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Yang benar, yang benar. Anda baca. Itu Anda baca apa itu? Yohanes 5, coba baca Pak. Yohanes 5 nomor berapa? 40. Masa begitu bunyinya? Ngaco ah. Ya. Yang benar dong. Maaf. 46 Bang, 46. Coba baca. Silakan. Ya, coba baca. Ya. Kan sudah saya baca sebentar ya. Inilah bahwa Musa berbicara. Oke, sebab kalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Namun jikalau kamu tidak percaya kepada apa yang ditulisnya, bagaimana kamu akan percaya kepada apa yang kukatakan? Gimana tuh Bang? Ternyata Musa itu Yesus itu sendiri yang berbicara. Loh, kenapa bisa begitu, Abang? Nggak ada begitu. Kalau Anda membaca, ternyata bukan Allah. Oke, dengar. Yohanes 4:56 itu tidak berbicara mengenai ketuhanan. Itu berbicara tentang nubuatan Musa tentang Yesus, Bang. Di mana Yesus dinubuatkan di dalam kitabnya Nabi Musa, salah satunya di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, nomor 1, nomor 2, nomor 7, nomor 8. Itu tentang Yesus tuh. Jangan kau membunuh orang, jangan kau membunuh manusia, jangan kau membunuh manusia yang benar, jangan kau membunuh manusia yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang-orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang-orang yang bersalah. Itu Yesus yang dibahas di situ terkait dengan dia sebagai orang benar, bukan sebagai Tuhan. Abang ini ada-ada aja. Baca nomor 45-nya dong. Bagaimana mungkin dia sebagai Tuhan sedangkan dia mengatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwai kamu di hadapan Bapa. Bukan aku yang akan mendakwaimu, tetapi Musa yang kepadanya engkau menaruh pengharapan. Aduh, abang ini gimana sih? Jangan ngaco dong. Belajar lagi saudara-saudara. Oke, Bang. Ya. Jadi yang berfirman kepada Musa itu di dalam Tauratnya adalah Allah. Kalau di dalam Al-Quran jelas Allah. Tapi kalau di dalam kitab saudara
Ya sekarang juga masih tertulis Allah. Jadi bentar bang, bentar. Ya, Firman coba Allah tuh, itu pasti yang- nih ada tulisan Allah pasti nih. Sebentar bang. Mana itu? Coba tunjukkan. Yang berfirman kepada Musa itu, nah, yang di dalam Taurat, yang tertulis di dalam Al-Quran, siapa yang menulis bang? Muhammad atau Musa? Yang berfirman yang menulis di Torah ialah Ya, Nabi ayat Musa. Oke. Nabi Musa. Dari mana? Bentar. Dari mana Muhammad tahu tentang apa yang ditulis Musa, sedangkan Muhammad tidak tahu membaca? Gimana? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Nabi Muhammad itu tidak pernah membaca Torah, tidak pernah membaca Injil, tapi kemudian Al-Quran menceritakan kepada beliau tentang Torah itu, bagaimana Allah mewahyukan kepada beliau. Dikatakan dalam Al-Quran, wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Sebelum Al-Quran diwahyukan kepadamu Nabi Muhammad, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini aku wahyukan kepadamu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab membenarkan kitab Musa. Paham tidak sampai situ? Jadi bukan Nabi Muhammad baca Torah, enggak. Makanya bang, makanya kan, kalaulah Muhammad dia tidak tahu membaca, bagaimana dia menjelaskan isi Taurat yang ditulis Musa, sementara di dalam Quran mengatakan bahwa kalian harus beriman kepada Taurat. Nah, sekarang pertanyaannya, apa isi Allah itu di dalam Taurat? Contohnya, yang di dalam Alkitab atau di dalam Taurat, Taurat Musa, ada 10 perintah Tuhan, 10 Taurat, hukum Taurat. Nah, sekarang coba di dalam Taurat Allah yang dituliskan versi kalian, apa isi daripada ini yang 10 hukum Taurat itu? Coba Bang jelaskan. Bung, di dalam Al-Quran itu tidak diuraikan isi Taurat. Karena kenapa? Al-Quran hanya menjelaskan kemudian bahwa dulu pernah datang kepada Nabi Musa sebuah ketetapan bernama Torah, dan tidak lagi diurai isi Torah itu seperti apa. Kan tadi saya sudah jelaskan kepada saudara mulai Al-Quranul Karim surah Al-Ahqaf ayat 12. Wa min qabli kitabu Musa imamau rahmah. Jadi sebelum Al-Quran, Allah telah mewahyukan sebuah kitab bernama Torah, dan kemudian Nabi Muhammad menerima Al-Quran, kitab yang membenarkan, bukan menguraikan, tapi kitab yang membenarkan Taurat itu dalam bahasa Arab. Dan Al-Quran ini, coba Anda baca dalam surah Al-A'raf ayat 157, mudah-mudahan saya tidak keliru. Al-Quran ini datang untuk menggantikan Taurat. Al-A'raf 157. Coba Anda buka, kalau Anda bisa buka di situ, silakan Anda baca terjemahannya. Di situ jelas sekali bahwa Torah itu digantikan oleh Al-Quran. Jadi bagaimana mungkin Nabi Muhammad kemudian ingin menerima lagi kembali kepada Torah itu? Itu enggak ada. Alladzina yattabi'una ar-rasul nabiyyal ummil ladzi yajiduna maktuban indahum fit Torah wal Injil. Nah, itu perintahnya dalam Quran tuh. Lalu bagaimana Nabi Muhammad kemudian menjelaskan orang-orang Yahudi yang tadinya diberikan kitab Torah dan Injil kembali harus menerima Al-Quran, sebab Al-Quran inilah yang akan menjadi penolong bagi mereka ketika mereka mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan oleh Allah kepada mereka melalui Al-Quran. Itu jelas tuh dalam Al-Quran. Falladzina amanu bihi wa azzarahu wa nazaruhu wattaba'u, dan seterusnya. Jadi ayat itu menerangkan bagaimana nur kepada orang-orang alladzina unzila ma'ahu ulaika humul muflihun.
Itu jelas itu. Jadi mereka disuruh menuju kepada Quran, sebab Al-Quran itu di dalamnya ada cahaya yang mereka harus ikuti, yang diturunkan melalui Al-Quran. Itulah keberuntungan bagi mereka, bagi seluruh manusia. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 157. Nah, begitu Bang. Jadi tidak diuraikan lagi isi Taurat untuk dilaksanakan, enggak. Jadi menurut Abang Taurat ini sempurna atau tidak? Taurat sempurna. Taurat sempurna kan tadi saya sudah terangkan kepada saudara dalam surah Al-Ahqaf ayat 12, itu adalah Taurat sebagai petunjuk dan rahmat yang sempurna pada masanya, tapi tidak sempurna untuk masa sekarang. Cuman masanya Yang pada sempurna bagi masanya mana, kaumnya. Bang? Taurat yang pada masanya mana, Bang? Itu diwahyukan kepada bangsa Israel, bukan kepada saya. Tanya bangsa Israel. Taurat itu diberikan kepada mereka, bukan Abang kepada nggak bisa kami. membuktikan bahwa Taurat yang pada masanya. Anda juga tidak bisa. Ya, Abang kan menyinggung tentang Taurat, iya kan? Di sana yang berfirman adalah irtifat, Bang. Ya? Kenapa? Yang saya pertanyakan, Bang, Taurat Allah yang ditulis oleh Musa, Taurat Allah Iya. bukan irtifat, ya kan? Nah, Lucu. yang Anda katakan sempurna itu, kenapa Allah itu menyempurnakan lagi? Kalaulah kalau Taurat itu sudah sempurna. Taurat itu Bang, ketetapan Tuhan. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 145 hanya untuk kaum Bani Israel saja, bukan untuk bangsa lain. Sedangkan Anda yang mengaku pengikut Taurat saja, Anda hanya jadikan terjemahan kitab Yahudi sebagai aksesoris doang. Anda nggak lakukan. Taurat itu hanya untuk kaumnya Bani Israel, bukan untuk bangsa lain. Yeremia 50, itu jelas itu. Itu hanyalah sesuatu yang diwahyukan oleh Allah spesial untuk Bani Israel. Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Berarti, Bang, berarti yang berfirman, berarti Allah yang berfirman kepada orang Israel itu Allah, gitu. Iyalah. Sekarang begini. Tunggu. Saya sekarang satu aja pertanyaan. Oke. Di dalam kitab Kejadian 17 nomor 6 nomor 7. Aku Kejadian? akan mengadakan perjanjian kekal dengan engkau Abraham, dengan anak-anakmu, keturunanmu secara turun-temurun, menjadi perjanjian kekal bahwa aku akan menjadi Tuhanmu. Kamu batalkan itu? Ya. Oke. Anda mau batalkan itu? Oke. Nah, Oke. Anda Tuhan ingin Abraham- membatalkan? Tunggu. bentar. Apakah Anda ingin membatalkan itu? Sebentar. Apakah Abang tahu Tuhan Abraham itu Allah, Ishak, Allah, Yakub itu siapa? Apakah Allah? Jelas Allah, lalu siapa lagi? Kuku tanya lagi. Saya ulang lagi pertanyaan saya, Bang. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Boleh ya? Apakah Anda percaya bahwa Tuhannya Yahudi mengangkat perjanjian kekal, bahwa dia akan menjadi Tuhan Abraham, Tuhan anak-anak Abraham, dan juga keturunannya secara turun-temurun? Apakah Anda percaya? Percaya. Nah, percaya. Berarti Tuhan, dengar. Berarti Tuhan dari Abraham, Tuhan dari Ismail, dan keturunan Ismail itu Tuhannya Abraham sesuai dengan perjanjian itu. Anda percaya? Ismail nggak masuk, Bang, karena Ismail anak haram.
Karena Ishak Astagfirullahaladzim. adalah anak tunggal. Dan Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ketika Anda mengatakan Ismail anak haram, berarti Ya. bapaknya Abraham berzina gitu. ya, berzina. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Makanya- Karim. Ya Allah ya Karim. Makanya disebut Dengar, bahwa Ismail adalah anak dengar. percobaan. Kejadian 12 nomor 3. Apa kata Tuhan di situ? Aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Jedar. Dan Tolong kasih saya dalil di mana Abraham berzina. Sekarang, cepat. nah, ketika dia menghampiri hambanya, Nah, di mana dia berzina? nah makanya dikatakan Alkitab, Di mana dia berzina? mereka bukan lagi dua melainkan satu. Hei, jangan kau bawa Bible surat kabar dari barat. Jangan kau bawa itu, hei. Sebentar, biar saya tegaskan. Hei, jangan kau bawa Makanya- surat kabar itu, hei. Kau jawab dulu di mana Magar dalilnya adalah- Abraham berzina, hei. Magar adalah anak Bodat. perhambaan. Bodat. Hajar Di adalah mana hamba. Abraham berzina? Monyet. Ismail adalah anak perhambaan. Kau memang Kristen laknat. Tidak ada sebenarnya hubungannya kau Abraham. Tidak ada. Kristen tidak berasal dari Nabi Ismail, Nabi Isa. Dan yang dapat perjanjian bukan Kristen. Yang mendapat perjanjian kekal di situ adalah Islam dan Yudaism. Jangan kau naik lagi, kau robek matamu nanti. Bodoh, makan babi laknat. Kau tuduh Nabi kami berzina, dasar biadab. Kau makan babi. Kau makan balau rakus. Bapak para nabi dituduh berzina, dasar binatang kau. Mungkin mana agamamu yang mengajarkan itu memang? Tidak kalian akui Ismail, seakan-akan kalian itu juga bagian daripada Yahudi. Matamu, dasar ampun. Dia itu betapa banyak pernyataan-pernyataan di dalam kitab yang orang Yahudi pegang. Kejadian 16, kejadian 17, kejadian 30, kejadian 19 itu bercerita tentang Nabi Ismail diberkati tuyul kampret. Anak zina kau bilang, anak haram kau bilang, ku robek juga mulutmu. Dasar binatang. Ku baca itu. Dan adapun anak-anak Abraham, Ismail, Ishak, biadab. Dasar kucing garong. Kejadian 12, aku memberkati engkau, memberkati Ismail. Kau kapan diberkatinya kau? Kejadian 12 nomor 3, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham, dan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Kalian memang pengutuknya. Kalian mengutuk Abraham dengan mengatakan anaknya anak haram. Kalian mengutuk Abraham dengan mengatakan Abraham berzina. Dasar baluap. Artinya bahwa kau sadar sekarang kenapa agamamu seperti itu, karena memang ternyata dikutuk, karena agamamu mengutuk Abraham. Dasar kencing ayam jantan mengental jadi orang. Kurang ajar. Agama yang mengajarkan dan mendidikmu menjadi pemfitnah nabi-nabi, bapak para nabi. Biadab. Dasar pemakan babi, penyembah makhluk kuburan yang tidak tahu diri. Cucunya Abraham dituhankan, habis itu kakeknya dihijab, dihina. Dasar binatang. Cucunya kau sembah, kakeknya kau bilang pesina.
atau malu kau. Cucunya kau tuhankan, habis itu kakeknya kau bilang berzina. Colok juga matamu nanti. Merusak suasana saja. Halo, selamat malam. Ya, Bang. Katolik Protestan. Katolik, Bang. Buka kamera, Bung. Silakan. Gimana nih? Oh, sorry. Saya kirim permintaan. Enggak. Wes, meluncur, tinggal diterima. Silakan. Di set gitu. Silakan. Santai aja, Bang. Jaga lisan. Mana tadi, Bang? Lupa, Bang. Iya, saya kirim lagi ya. Begini ya. Jaga Ada apa? Ganteng kali ya, Bang ini. Dari Katolik Protestan. Katolik, Bang. Katolik. Ini ada tema terkait Al-Quran saya, surah An-Nisa, yang menceritakan bahwa kalian itu menyembah selain daripada Allah, dan yang kalian sembah itu hanyalah orang mati, dan kemudian diterangkan bahwa kalian hanya menyembah iblis yang durhaka. Begitu juga dalam surah Al-A'raf ayat 27 dan 30. Ini sebenarnya saya tidak mau angkat tema ini, cuman karena saya membaca di dalam Yesaya 14 nomor 12 sampai 15, ternyata yang bergelar bintang timur itu iblis di dalam kitabnya Yahudi. Dan ternyata ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku, dia akan menyesatkan banyak orang. Ternyata betul ada bintang timur mengaku Yesus di dalam Wahyu 22 nomor 16. Berarti kesimpulan saya sementara berdasarkan itu, ya kalian menyembah bintang timur, yang mana bintang timur ini iblis menurut Yahudi. Gitu, Bang. Gimana itu? Bingung aku, Bang. Tapi di agama Kristen nggak ada nyembah ke iblis sih. Kalau nyembah iblis mungkin kelakuannya bakal kayak iblis ya. Kelakuannya buktinya makan segala sesuatu yang diharamkan Tuhan, Bang. Kan iblis yang memerintahkan makan segala sesuatu, kan iblis yang ngajarin. Iblis ngajarin Adam makan segala sesuatunya. Iblis yang ngajarin Adam untuk tidak sujud kepada pencipta langit dan bumi. Nah, sekarang kalian sujud menyembah kepada Kristus Yesus, kan? Ya, Yesus. Nah, sedangkan Yesus yang asli sibuk menyembah kepada Yod-Heh-Vav-He gitu. Kata juga ya. Ya, itulah yang terjadi hari ini. Sehingga apa yang diterangkan Yesus kepada Yahudi agar waspada kepada penyesat, kalian tidak waspada. Kalian malah menyembah kepada bintang timur yang ngaku-ngaku Yesus. Padahal Yesus sudah mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesatnya datang memakai nama Yesus. Di dalam Wahyu 22 16, akulah Yesus penerus Daud, bintang timur gilang gemilang. Berarti dia mengaku sebagai bintang timur. Berarti dia mengaku sebagai iblis. Oh, ada di Wahyu Yesus mengaku Bintang timur. bintang timur. Iya. Boleh lihat lewat ayatnya, Bang. Wahyu 22 nomor 16. Coba dibaca. Dibaca dulu. Wahyu 22 ayat Iya. 16. Bentar, Bang. Oh, ini. Iya. Yang aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu dari jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang ya. Oke. Sedangkan di Yesaya 14 nomor 12 sampai 15, ya mengaku bintang timur di situ iblis.
Oh iya, betul-betul. Berarti saudara selama ini nyembah siapa? Jadi kesimpulan Bang Zuma tuh Yesus tuh Lucifer gitu. Bukan Yesusnya yang Lucifer, Lucifernya yang mengaku Yesus, Oh, sehingga dianggap Yesus. Padahal bukan Yesus. Makanya pada hari terakhir kata Yesus, Matius 7, 22, 23, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat, mengusir setan pakai namamu? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, nyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kalian akan diusir itu oleh kata Yesus. Yesus ya? Iya, Itu perkataan Yesus juga kan? perkataan Yesus mengusir orang-orang yang bermujizat pakai namanya, dan itu adalah maaf Nama Yesus. dari kelompok saudara karena menyembah kepada bintang timur yang mengaku Yesus. Yesus ketika penginjilan selama di tengah-tengah kaumnya tidak pernah dia mengaku bintang timur, nggak pernah. Yesus nggak pernah mengaku bintang timur. Tapi di tahun 90-an, antara tahun itu dengan sampai 100, ada bintang timur mengaku Yesus. Sementara Yesus berpesan, jangan kau percaya. Kalau ada penyesat, pakai namaku. Jangan. Sekarang gini bang, Mungkin kalau ayat itu beda kayaknya deh. Bukan penegasan bahwa Yesus itu iblis, yang lebih ke pendeta-pendeta atau pemuka agama yang mengatasnamakan Yesus, tapi sebenarnya dia munafik gitu, kayaknya gitu deh. dari buahnya Kalau ayat yang tadi. kan, dari buahnya Betul, kita dari lihat. buahnya. Nah, dari buahnya. Berarti kalau sudah nampak buahnya, berarti batangnya yang harus ditebang dan dilemparkan ke dalam api. Kan gitu. Nah, dari mana Maksudnya batangnya? apa tuh batangnya? Sumbernya kan dari bintang timur ini. Oh. Kan dulunya Kristen nggak ada. Dulu nggak ada penyembahan terhadap sosok yang ngaku Yesus, nggak ada. Yesus tidak pernah disembah selayaknya yang dilakukan oleh Kristen hari ini. Yesus malah sibuk menyembah kepada Dia yang ada di surga, di langit. Yesus tidak pernah makan babi, Yesus disunat, Yesus sujud dalam beribadah. Yesus masuk ke sinagoge, bukan ke gereja. Kitabnya Yesus itu PL, bukan PB. Ibadahnya Yesus hari Sabtu, bukan hari Minggu. Dan pengikutnya semuanya bersunat. Pengikutnya tak ada yang makan babi. Pengikutnya ibadahnya di sinagoge. Pengikutnya semuanya ibadahnya Sabtu. Nah itu semua tuh menunjukkan bahwa Yesus tuh emang lahir di keluarga Yahudi ya, betul? Dan beragama Yahudi, bukan Kristen. Yahudi, betul. Nah sedangkan di Yahudi sendiri menolak Yesus, ajaran Yesus. Ya, Karena Yesus mengaku sebagai anak Allah. betul. Gitu, Bang. Iya. Lalu bagaimana mungkin muncul ajaran baru dari orang-orang yang telah menolak Dia? Ajaran barunya apa yang dibanding dari Katolik. ajaran Yesus? Katolik? Katolik ya? Katolik, betul? Iya. Kan Yesus tidak mengajarkan Katolik. Tidak, tidak. Nah, yang mengajarkan Katolik itu adalah orang Farisi. Farisi. Itu Paulus, dari mana bisa Farisi? Paulus kan orang Farisi. Paulus, betul. Nah, Filipi 3, Yang apa? Filipi 3 nomor 5 dia mengaku aku adalah orang Farisi. Nah, dialah yang mendirikan kemudian ajaran Katolik itu. Ada enggak? Semua bertentangan. Pertama, tentang hidup kekal. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai apa? Menurut Yesus, utusan Tuhan atau Tuhan? Hidup Yesus, Hidup kekal. utusan. Sebagai utusan. Hidup kekal. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai utusan atau sebagai Tuhan.
ini kata Tuhan tuh agak ambigu ya. Sebagai pengutus atau sebagai utusan? Yesus juga diutus sih ke dunia sebagai manusia, tapi dia juga merupakan bagian dari Allah gitu. Menurut Yesus kan kita mencari perbedaan antara ajaran Yesus dengan yang bukan ajaran. Menurut Yesus, hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, utusan Bapa, atau Bapa itu sendiri. Menurut Yesus. Sebenarnya beberapa sih, karena Yesus juga pernah bilang juga kalau dia itu Bapa juga gitu. Lah, kalau dia Bapa itu juga berarti konsep hidup kekal bubar. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Engkau satu-satunya. Allah yang benar, Engkau satu-satunya Allah yang benar. Yesus tak boleh kemudian masuk di situ ikut-ikutan. Yesus tidak boleh masuk mencampurkan dirinya ke dalam Tuhan yang satu-satunya itu. Karena kapan Yesus masuk berarti dua-duanya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti hidup kekal menurut Yesus adalah mengenal Yesus sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan, bukan sebagai Allah. Karena Allah cuma satu, tiada Tuhan selain Allah, satu-satunya itulah Allah, kata Yesus. Begitu saudara. Saudara VS. Oke. FS. Oke. Ada lagi? Jadi ada nggak ayat yang menunjukkan kalau Yesus itu bagian dari Allah atau Bapa di surga? Gimana? Yesus itu bagian dari Bapa di surga. Kita semua ini adalah bagian dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Yesus mengatakan bahwa di Matius 4 nomor 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Di dalam Kejadian 6 nomor 3, rohku tidak akan berdiam selamanya di dalam diri manusia. Berarti kita ini bagian dari Tuhan sendiri. Dalam arti kata bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan, bagian daripada Tuhan itu sendiri. Begitu juga. Yes. Kalau di dalam Yesus sendiri kan dalam sejarahnya dia pernah menghidupkan orang mati ya. Gimana? Nah itu Yesus pernah menghidupkan orang yang sudah mati. Ya, itu cuma Allah kan yang bisa. Sedangkan Yesus juga tidak mengatasnamakan Allah atau Bapa di surga, tapi dia menghidupkan langsung aja gitu. Ada pengakuannya di dalam mengatasnamakan Tuhan. Jadi kasihnya kan ada pengakuannya di dalam Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapa kepadaku. Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nomor 36-nya, aku ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa seluruh pekerjaan yang kulakukan, mujizat, tanda-tanda, kekuatan, pekerjaan itulah yang aku lakukan, dan pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Lalu kemudian di dalam khotbah Petrus di KPR 2 nomor 22, seluruh Israel harus tahu bahwa Yesus yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret adalah perantara yang ditunjuk oleh Tuhan untuk melakukan mukjizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Bapa melalui perantaraan Yesus. Yesus itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa mukjizat. Dia hanya perantara.
Begitu. Makanya dia hanya dikenal Kalau sebagai saya sebut utusan. Gimana? utusan ya. Kalau saya sebut juga Bapa di surga tidak bisa buat apa-apa tanpa Yesus turun. Bisa nggak? Nggak bisa. Jadi saling kerjasama istilahnya. Oh enggak, Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu maha kuasa tanpa makhluk. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan tidak kekurangan apapun tanpa makhluk. Tuhan itu maha kuasa, maha perkasa. Kenapa ada Yesus? Kenapa ada yang lain? Karena Tuhan itu maha pencipta. Tuhan menciptakan Yesus. Tuhan mengadakan Yesus. Tuhan membuat Yesus. Maka ada Yesus gitu. Adapun dia turun ke bumi, ya sama seperti Nabi Adam. Nabi Adam lebih hebat karena Nabi Adam dari sana dia manusia semuanya ada dari Adam. Berapa miliar manusia berasal dari Adam. Adam lebih hebat. Nah, tapi Nabi Adam ada perbedaan, Bang. Apa Nabi tuh? Adam jatuh ke dalam dosa. Nah, itu. Yesus lebih parah lagi. Gimana, Iya, Bang? karena semua dosa, semua dosa ditanggung sama dia. Pencuri Bukan ayam. justru itu keren, Bang. Oh enggak dong, dia itu tong sampah kalau Oh, kita iya, bisa boleh. bilang. Karena semua kotoran, semua sampah dunia ditanggung sama dia. Pertanyaannya ditanggung kemana dosa itu? Surga atau neraka? Nggak tahu sih, Bang. Nggak ada Enggak, kemana-mana aja dosa, nggak ada. dosa ayatnya. itu dibayar di mana dosa? Di surga atau di neraka? Nggak tahu, Bang. Loh, Bukan makanya dosa. dibayar biasanya. Jadi lebih ke Yesus itu Kan berkorban. kan ditebus. Ya betul, ditebus. Nah, Jadi, ditebus Bang kemana? Yesus- Ditebus kemana kalau dosa? Mungkin penebusannya itu bukan permasalahan kayak hutang gitu, beda lagi penebusan di sini tuh. Jadi kan dosa itu kan sejatinya neraka kan tempatnya. Ya, dosa dan neraka, betul. Nah, Yesus menebusnya. Seluruh dosa orang-orang Kristen ditebus oleh Yesus ke neraka. Berarti kalau ada yang disebut ke neraka, itulah bintang timur yang tadi. Bukan Yesus. Yesus mana ada ke neraka? Yang ke neraka itu bintang timur, iblis. Nah, kalian ikut juga ke sana, ke neraka. Kenapa? Karena kalian menuhankan dia, maka kalian dibawa serta ke sana. Kalian menuhankan sang bintang timur itu, penanggung dosa kalian. Padahal itu cuman obat. Tapi Yesus juga kan, Gimana? Yesus juga turun dari surga ya. Kayak di Yohanes kalau nggak salah. Iya, dia turun dari surga. Sama seperti makhluk-makhluk lain. 1 Korintus 15:48. Makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus yang berasal dari surga. Jadi bukan cuma Yesus yang berasal dari surga, banyak. Bahkan iblis pun berasal dari surga tadinya. Yang jatuh kemudian. Begitu, Bung. Turun ke surga Yesus, ya berarti Yesus itu cuma satu-satunya manusia yang turun langsung dari surga. Berarti dia bagian dari Allah gitu. Yesus itu sebenarnya tidak turun dari surga. Enggak, Yesus itu instruksi langsung dari surga, dari langit Instruksi ke, langsung, ya. ke ibunya supaya hamil. Begitu, itu instruksi langsung yang dibawa oleh Gabriel pada bulan ke-6 untuk memberitakan kepada Maria agar hamil. Bukan Yesus yang turun dari surga, nggak ada. Yesus itu yang benar keluar dari rahim Maria. Yang datang dari surga. Yang datang dari surga itu firman, perkataan Tuhan diantar oleh Gabriel kepada Maria. Itu berita dari langit maksudnya. Yesus itu firman dari langit, perkataan dari langit tentang akan hadirnya, akan lahirnya, akan terciptanya dirinya. Itu bukan pemberitaan dari posyandu, pos kambling, tapi langsung dari langit. Maria, kau hamil. Tuhan yang Maha Tinggi menghendakinya hamil.
Itulah disebut Yesus itu dari surga. Pemberitaan dari surga, bukan Yesusnya yang dari surga, bukan. Begitu. Yesus itu dari buah-buahan, dari saripati, dari minuman, dari susu yang diminum Maria ibunya. Dari sanalah Yesus berasal. Tapi berubahnya saripati ini menjadi bayi itu informasi berita kabar dari surga. Gitu maksudnya. Kalau kita tafsir beda. Bang Zuma sendiri atau berdasarkan Alkitabnya? Berdasarkan pengakuan Yesus. Di mana Yesus mengakui itu? Yohanes 8:42. Aku keluar dari Bapa, aku datang dari Bapa, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti Bapa itu sendiri. Karena dia mengatakan, aku keluar dari Bapa, aku datang dari Bapa, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Ya kehendak pribadi lain, yaitu Bapa. Gitu. Di Yohanes 10:30 juga ada nih. Aku dan Bapa adalah satu. Berarti baca dari data 27 supaya tahu satu di situ satu pekerjaan, bukan satu hakikat. Bisa nggak dibaca 27-nya? lalu Ya, dibaca biar kita dengar. dari Yohanes 10 ayat 7 ya. Ya, 27 sampai 30. Bang Zuma tuh udah baca Alkitab full gitu. Udah, alhamdulillah. Udah tamat. Wah, hebat Bang.